Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Febriani dari kelas manajemen reguler B1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha sukses atau bisa dibilang seorang pebisnis dan penjual barang-barang second gitu ya. Tapi jangan salah, beliau sukses di usia muda dengan hasil jerih payahnya dari awal. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Wildan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gini Pak, saya mau mewawancarai Bapak karena ada tugas dari universitas saya untuk mewawancarai seseorang yang sudah dianggap sukses bahkan di masa pandemi seperti ini. Bisa diceritain dong Pak, rahasia suksesnya Bapak, apa penyebabnya gitu, yang bisa buat Bapak sukses selama ini? Sebenarnya saya ini belum dikatakan sukses ya, karena orang sukses tuh dia pasti ada kemauan yang lain gitu. Tapi alhamdulillah dengan pencapaian saya selama ini yang masih berumur, masih muda lah ya, bisa dikatakan masih muda. Jadi usaha saya itu usaha thrifting namanya. Usaha thrifting itu adalah penjualan baju second import. Jadi awal-awal tuh saya sebenarnya nggak ada niat untuk bisnis gitu. Dulu tuh saya sukanya tuh komputer, tapi karena kadang saya selang-selang waktu sekolah dulu ya, saya bantu orang tua, jadi saya tuh kayak enak juga ya bisnis sih rupanya. Uangnya tuh terasa gitu. Kalau kita kerja sama orang, kita tuh tahu uang kita tuh cuma ya segitu, misalnya 5 juta ya 5 juta gitu. Jadi pemasukannya kita udah tahu nih 5 juta, tapi uang pengeluaran nih kita tidak tahu, kadang 3 juta, kadang 2 juta. Itu yang membuat kita tuh kekurangan. Jadi kalau bisnis ini, kenapa saya suka bisnis? Karena uang tuh sepenuhnya untuk kita. Semakin semangat kita dalam mencari uang, jadi ya semakin banyak uang kita gitu ya. Jadi ya gitu. Kalau kalian pengen kaya, bisnis lah gitu. Oh, jadi harus berani gitu ya Pak ya? Iya, harus berani. Berarti dari dulu Bapak memang bukan cita-citanya jadi pebisnis ya, sukanya di dunia komputer. Oh bukan, saya nggak ada niat sama sekali untuk jadi pebisnis. Karena saya suka main game waktu kecil. Jadi saya tuh bercita yang berkaitan dengan komputer. Jadi semakin dewasa, saya bantu-bantu orang tua, terasa uangnya. Jadi ya gitu, saya yang menghandle bisnis tersebut. Jadi karena Bapak udah merasakan uang itu, jadi merasa kayak, oh ini usaha orang tua gue harus ngurusin gitu ya? Iya, karena usaha tersebut tuh udah banyak kayak jatuh bangunnya gitu. Jadi kalau usaha itu tidak diteruskan, kan sayang sekali kan. Orang tua kita udah membangun, jatuh bangun, banyak kali cobanya, terus kita udah sampai titik atas, terus kita teruskan, kan itu namanya sia-sia. Nah, kita ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Boleh lah ya Bapak kasih tahu ke saya apa saja itu prinsip-prinsip yang Bapak pegang supaya bisnis dapat berkembang dan tetap stabil selama masa pandemi. Prinsip apa saja gitu? Ya, kalau prinsip itu, kalau usaha, ada kata orang itu adalah konsumen adalah raja. Benar, karena kalau tidak ada konsumen, pebisnis itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga pembeli itu, dia membutuhkan pebisnis juga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti saya misalnya baju. Baju kan kebutuhan sehari-hari untuk mereka gitu kan. Kalau mereka
kadang kan kita nggak tahu ekonomi orang. Ekonomi ini kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa aja. Nah, kadang dia pengen beli baju yang bagus, tapi dia nggak punya uang banyak. Nah, kan dia bisa membeli baju second. Dia namanya aja second, tapi kualitasnya sangat bagus. Kalau misalnya nih ya, buat adik-adik semua ya yang pengen survei, boleh ke pasar Kodim. Itu pusatnya barang second import semua. Jadi motivasi apa ya? Apa tadi namanya? Prinsip ya. Kalau prinsip tuh yang pertama kita jangan kecewa pelanggan, kejujuran. Yang ketiga kita harus kerja keras karena persaingan bisnis itu sangat kuat gitu. Nah, jadi kita harus inovatif. Kita harus inovatif melihat harga pasar gitu. Itulah namanya persaingan secara pebisnis ya. Oh begitu ya Pak. Nah pertanyaan yang terakhir nih Pak, moto Bapak untuk anak-anak muda zaman sekarang. Moto saya untuk anak-anak muda di luar sana, jangan jadi anak suka malas-malasan. Jangan hobi anak sekarang kan cuma baringan, minta uang sama orang tua. Terus ya kita kan nggak tahu orang tuanya kan sampai kapan dia mampu mencari uang gitu. Jadi kita nih, apalagi bagi anak laki-laki, bukan anak laki aja, anak cewek juga, tapi khusus untuk anak laki, itu harus pandai yang namanya mencari uang. Jangan cuman menghabiskan uang orang tua. Karena apa? Kita tuh kalau berpenampilan, kita harus sesuai dengan kehidupan kita. Jangan kehidupan orang bajunya bagus, mahal-mahal, kita harus beli juga, padahal kehidupan kita susah. Jangan kita ikuti kawan-kawan kita. Jadilah berpenampilan sesuai dengan keuangan masing-masing. Berarti singkatnya gimana Pak motonya? Buat anak-anak muda, teruslah berkarya gitu. Jangan malas-malasan. Umur kalian masih muda, iya. Kalian masih sehat, fisik kalian masih kuat, maka bekerjalah. Banggakan kedua orang tua kalian yang sudah membesarkan, menyekolahkan. Kalian tidak harus berumur 30-an harus sukses. Sekarang udah banyak pebisnis yang masih muda tapi udah sukses gitu. Karena dia mulai dari awal. Jadi dia satu langkah dari kalian. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa kalian tidak bisa gitu? Semuanya bisa. Yang penting kerja keras dan tekad kalian harus kuat gitu. Wah keren ya moto dari Bapak Wildan. Baiklah, sepertinya sudah cukup wawancara kita pada hari ini. Makasih ya Pak udah ngasih moto, prinsip dan semua rahasia sukses selama ini yang Bapak bangun. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.